Gini Mbah No, kalau di Quran itu kan kalau nggak salah ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki itu maksimal, kalau nggak salah ini Mbah, Iya. istrinya 4 begitu Mbah. Sementara teladan kita Rasulullah sendiri itu istrinya 9. Ini Iya. kan terkesan paradoks begitu. Nah gimana Mbah No? Kalau menyikapinya gitu? saya fangkihu ma taba lakum minan nisa'i fasna wa sulasa wa ruba, begitu. Menikahlah dengan seorang wanita toba yang ideal menurut kamu kan, atau lakum masna wa sulasa wa ruba. Kalau kita menyebutkan dalam angka-angka Arab misalnya 33, salasun wa salasina, 3 dan 30. Itu kan bagaimana Mbah No mengajari santri-santrinya, saudara-saudara semuanya, supaya hatinya itu benar-benar ya mahabbah, cinta bener sama Allah. Iya. Layaknya orang umum itu cinta pada dunia, cinta pada harta. Nah, merubah kondisi itu bagaimana caranya? Yang pertama kita tanya dulu latar belakangnya, masa lalunya, sehingga dia ikut itu curhat masalahnya, semua yang tidak terima dengan Allah kita terima, kita saring, kita sayang. Nah, baru di situ kita arahkan untuk kesadar dan kita buka hatinya, kita buka di situ Allah mulai memberikan hidayah. Nah, begitu masuk sesuai dengan yang diinginkannya, kita ajak berdiri, kita rangkul, kita saudara, nggak ada guru, nggak ada murid. Kalau saya mengaku guru, berarti saya merasa lebih pandai. Itu hanya Allah saya tempati, hancur saya. Makanya dalam zaman Rasulullah, sahabat bukan guru, sahabat, saudara, lebih akrab, kita saudara. Nah, selanjutnya untuk memasukkan tauhidnya ke kelakuannya, kita adakan berkumpul minimal 2 minggu sekali. Istilahnya kita mengadakan dzikiran. Dzikirnya tidak monoton membaca satu, enggak. Dzikiran hanya simbolis, Mas. Dzikir kan untuk ingat kepada Allah dengan bertemu saudara-saudara. Itu 2 minggu sekali. Kita gilir untuk saat ini, 1 minggu ini di area Kediri, minggu depan di area Bojonegoro, yang Jepara sudah berdiri sendiri, yang Surabaya berdiri sendiri. Ya kita datangi semua, kita sayang semua. Nah, kadangkala di saat di Bojonegoro yang Kediri datang, yang Surabaya datang, kalau itu tanpa ada perintah, dengan rasa senangnya, rasa persaudaraan yang mendorong dia datang, meskipun dalam keadaan hujan. Dikala di Kediri, Bojonegoro datang, kadang Jepara pun datang, Surabaya, dikala di Surabaya mereka datang. Berarti bersatu karena ikatan cinta kepada Allah. Kita dijanji sumpah setia, bersaudara sampai mati. Nggak ada rasa sakit hati ke saudara, itu nggak ada sama sekali. Entah Allah membimbing di situ, sayang sekali. Iya, Mbah, ketika orang memilih jalan menjadi seorang sufi gitu ya, itu orang yang hatinya bagaimana? Saya jujur nggak pernah ada niat ke sufi, ke tasawuf. Yang penting hidup saya sadarkan ke Allah. Jadi saya terserah aturannya Allah, saya tidak mengatur Allah. Hanya niat hidup saya bawa ke Allah. Terserah Allah menganggap saya sufi, terserah. Yang penting saya iman, itu aja. Misalnya Mas Hendra selalu nyepi, pakai jubah, bertasbih. Orang memandang, wah itu orang tasawuf. Kan orang manusia yang menilai. Di saat kita menjadi imam musola sudah pakai kalung serban, itu kiai, kan manusia yang menilai.
agama lain pun begitu, karena pakaiannya, oh itu sebutannya ini hanya sebutan manusia. Ketika apa tuh namanya, orang di sana dia profesinya adalah tukang becak. Iya. Ya. Terus kemudian dia menjalani takdir hidupnya dengan kepasrahan yang luar biasa. Berarti ya becak itu sebagai torikohnya dia menghadap kepada yang kuasa. Iya. Takdir apapun ya itu toriko. Toriko kan jalan hanya untuk menuju yang kuasa. Kalau misalnya orang belajar tarekot seperti itu ya Mbak ya, sementara syariatnya belum sempurna begitu, bagaimana Mbak? Ya itu terserah mereka. Jujur yang mengikuti torikoh begitu, jujur tanya hatinya, sesungguhnya iman apa enggak hidupnya? Yakin enggak kalau hidupnya akan selamat? Yakin enggak kalau mati akan selamat? Karena selama ini yang disandari itu bukan Allah, tapi amalan-amalannya. Bahkan mereka tidak bisa membedakan mana sholat dan mana amal sholat. Sholat itu enggak, yaitu as-sholatu lidzikri wa aqimi sholata inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Kitaban mawquta itu sudah lengket tiap detik di hati kita. Bukannya 5 waktu, tapi 24 jam sadar muka Allah bahwa itulah salat daim. Kalau sholat 5 waktu hanya 5 menit sesudah sholat 5 waktu kita enggak sadar ke Allah, terus diberikan mati dalam keadaan tidak bertauhid. Apa bisa dikatakan iman? Kalau Mbah Nur sendiri punya mursyid gak Mbah? Kalau mursyid nggak ada, kalau pembimbing ada. Ada ya, kalau pembimbing ada. Terus kriteria pembimbing atau apalah sebutannya ya, pembimbing, penuntun, mursyid, itu kriteria yang harus diikuti. Itu kira-kira bagaimana Mbah? Apa saja? Soalnya kadang kan banyak nih orang yang ngaku-ngaku pembimbing begitu, terus ujung-ujungnya anak buahnya disuruh iuran terus begitu kan. Itu banyak. Ya bukan menyinggung siapapun sih, cuman fakta di lapangan memang begitu. Kalau saya memandang pembimbing itu satu, dia tidak pernah merasa pandai, dia mau berkomunikasi, saling mengisi. Itu mana yang lebih ke Allah. Satu, dia enggak, oh saya mursyidmu, dia nggak punya ya rasa itu punya, ya, sama sekali nggak punya. Keakuannya sudah lebur ya, hilang ya. Cuma dia sudah menempati tauhid murni gitu. Tapi dia menempati situ kadangkala butuh bumbu. Kan gitu, saling mengisi. Nomor 2, dia mau bersaudara dengan saya dunia akhirat. Tapi kan orang menuju iman tidak harus berbaiat kepada salah satu mursyid ya Pak ya? Iya enggak. Kalau kan nggak adil juga kalau kemudian harus diwajibkan berbaiat kepada salah satu mursyid kan? Tapi kan zaman sekarang kan zaman modern. Kita hanya melalui misalnya jarak jauh, melalui komunikasi, hanya mengakui tolong dibimbing. Kita bisa aja membimbing jarak jauh, tapi lebih baiknya kita mau mendatangi Mas. Kita mau mendatangi dimanapun, saya siap mendatangi. Dan pembimbing saya sementara ini memang masih saya sembunyikan. Suatu saat akan muncul dia. Suatu saat. Saya bukan pembimbing, saya juga pengikutnya. Suatu saat pasti dia muncul. Muncul ya mana ya? Iya pasti. Oke, artinya dari dialog kita itu orang sebenarnya menuju ke Allah itu sudah gak perlu ribet-ribet, ritual-ritual khusus gitu ya Mbak ya? Enggak, hanya sadar aja. Sadar, nanti kalau sudah bertemu pembimbing yang asli, itu luar biasa. Akhlaknya orang-orang yang sudah benar-benar beriman kepada Allah ya, benar-benar dia sudah sadar, itu akhlak dalam kesehariannya bagaimana Mas? Malah santai biasa. Sendal gurau, pakaian nggak mikir harus bagaimana.
los tapi hatinya tetap ke Allah. Los kalau nggak ada ingin makan apa ya makan, kalau memang mau. Ada orang cantik lewat, lihat ya lihat. Itu memang pandangan dari Allah untuk apa? Apapun yang ada di dunia, kulu wasrobanian, makan minum seenakmu dengan santai. Asal tak balatus rifu, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu apa? Berlebihan senangnya lali dengan yang memberi itu, terus rifunya itu yang nggak boleh. Itu yang Itu nggak aja boleh. santai aja lah ke Allah, enjoy. Nah, tantangan terbesar di dalam sebuah kehidupan itu kan sebenarnya pengendalian jati diri, Mbah No. Pengendalian nafsu. Kalau Mbah No bagaimana mengajarkan kepada santri-santrinya terkait dengan hal itu? Nafsu itu kan keinginan. Ya silahkan saya los, tapi ada batasan. Karena di situ Allah memberikan fasilitas. Kalau kita bernafsu kepada wanita, ya nikah. Bahkan dijatah sampai 4. Los kan ada tempatnya, Mas. Iya. Bernafsu pada wanita, ya nikah lah. 1 kurang ya 4. Kalau ingin bernafsu makan apa, ya makan. Asal memang nggak ada larangan dalam fisiknya. Misalnya kalau darah tinggi ya harus ada yang dihindari. Kan bisa menimbang sendiri. Ini cocok apa enggak yang saya konsumsi, kan hanya gitu. Nanti ya nafsu ya dilos aja, nafsu makan tidur. Ingin wanita ya ke wanita, tapi dengan pernikahan, nggak seenaknya. Gini Mbah No, kalau di Quran itu kan kalau nggak salah ada ayat yang mengatakan bahwa laki-laki itu maksimal, kalau nggak salah ini Mbah, istrinya 4 begitu Mbah. Sementara teladan kita Rasulullah sendiri itu istrinya 9. Ini kan terkesan paradoks begitu. Nah gimana Mbah No? Kalau saya fangkihu ma tabalakum minan nisa'i fasna wasulah sawaruba, begitu. Menikahlah dengan seorang wanita toba yang ideal menurut kamu kan, atau lakum. Masna wasulah sawaruba. Kalau kita menyebutkan dalam angka-angka Arab misalnya 33, salasun wa salasina, 3 dan 30. Itu kan hukumnya tafsir, menikah 4 ya. Masna wasulasa waruba. Kalau di jumlah itu berapa? 9 ya. Masna 2, sulasa 3, ruba 4. Iya. Kalau kan kita terserah, yakin kita pada Rasulullah kan bisa dicontoh, ayatnya jelas 2 dan 3 dan 4, 9. Mau apa? Kalau mau menikah 9, Rasulullah mencontohkan, dan Al-Quran kalau di jumlah itu 9. 4 itu kan ketetapan madhab, ketetapan negara. Kalau kita meniru Rasulullah, apa salah? Ya enggak. Tapi di sini kelanjutannya Allah fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kalau kamu takut tidak adil ya 1 aja. Kan gitu. Kalau berani 9 ya silahkan 9. Asal adil dalam apa? Imannya. Iya. Nikah 9 kalau nggak bisa mengimankan ya nggak usah. Mendidik 1 aja nggak sanggup, apalagi 9.